Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan kita semua nikmat, dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan waktu luang yang bisa kita rasakan saat ini. Salawat serta salam kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang menerang seperti saat ini. Perkenalkan, nama saya Arya Arkana dari kelas 5C atau MIPA 2. Izinkan saya mempresentasikan karya resensi dari karya almarhum Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Semoga Allah memberikan beliau rahmat. Sebelum itu, mari kita mengenal dengan beliau. Beliau adalah salah satu ulama yang sangat dihormati di Indonesia. Beliau lahir pada tahun 1963 di Karanganyar, Kebumen. Beliau juga sering diminta untuk menyampaikan ceramah di berbagai majelis ilmu dan juga sering mengajar melalui siaran Radio Roja. Adapun buku beliau yang saya resensi adalah Prinsip dalam Islam. Buku ini memiliki 288 halaman dan diterbitkan oleh Pustaka Taqwa. Yang saya baca itu adalah cetakan yang ke-9, diterbit pada bulan Syafar 1432 Hijriah atau Januari 2011. Melihat kondisi umat Islam yang kita lihat saat ini sangat menyedihkan. Mereka mengakui Islam tetapi tidak mengetahui tentang Islam dan tidak juga berusaha mengamalkannya. Penilaian baik atau buruk seseorang bukan dari pengakuan, tetapi penilaian seseorang itu berdasarkan dari hati, amal, dan ilmu. Allah juga tidak menilai mereka seseorang itu dari KTP atau pengakuan, tapi menilai dari hati, ilmu, dan amal. Oleh karena itu, setiap muslim wajib menuntut ilmu syar'i. Di antara ilmu syar'i yang harus dipelajari adalah tauhid. Karena tauhid ini adalah suatu ibadah yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi pondasi keislaman seseorang. Tauhid ini terdiri menjadi 3. Yang pertama, tauhid rububiyah. Tauhid ini menjadikan Allah hanya satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan mengakui bahwa Allah lah yang pencipta segala sesuatu di bumi dan langit, dan Allah lah juga pemberi rezeki dan mematikan atau menghidupkan makhluk dan lain-lain. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Tauhid ini menjadi pembeda dengan agama yang lain karena tauhid ini mengesahkan Allah dalam ibadahnya. Dan yang terakhir adalah tauhid asma wa sifat. Tauhid ini menetapkan nama-nama dan sifat yang telah diberitakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa nama dan sifat Allah berbeda dengan sifat makhluknya. Adapun kalimat tauhid adalah la ilaha illallah yang bermakna la ma'budah bihaqqin illallah. Artinya, tiada yang Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Adapun syarat-syarat dari kalimat la ilaha illallah adalah yang pertama al-ilmu, yang kedua al-yakin, yakin, yang ketiga ikhlas, as-sidiq, jujur, al-mahabbah, cinta, al-inqiyad, tunduk dan patuh, dan yang terakhir al-qabul, itu menerima. Adapun keunggulan buku ini, yang pertama, buku ini berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ini menjadi nilai tambahan bagi mereka yang ingin belajar agama Islam. Yang kedua adalah menjelaskan konsep Islam yang jelas. Seperti judulnya, buku ini membahas fundamental Islam seperti tauhid, syirik, kesempurnaan agama berdasarkan pemahaman salafus shalih. Dan yang ketiga, bahasa yang mudah dipahami. Keempat,
Relevansi untuk fondasi ke Islam, buku ini sangat cocok sebagai pegangan awal bagi muslim yang ingin mengkokohkan dasar-dasar keislamannya. Tapi buku ini nggak luput dari kekurangan. Yang pertama, kurang mendalami kajian lebih lanjut. Seperti buku ini kurang memberikan penjelasan yang sangat mendalam, seperti memberi contoh dan lain-lain. Yang kedua, gaya bahasa yang repetitif. Mungkin ada beberapa pembaca yang merasa seperti ada pengulangan kata atau frasa di bagian tertentu yang bisa jadi itu adalah gaya sang penulis untuk menegaskan poin-poin penting. Dan yang terakhir, adanya kesalahan cetak pada terjemahan Al-Quran di dalam buku ini pada halaman 46 terjemahan surat Az-Zukhruf ayat 9. Buku ini sangat cocok bagi mereka yang baru memeluk agama Islam atau mu'alaf, karena buku ini memberikan prinsip-prinsip dalam Islam yang cocok bagi mereka pelajari di awal untuk menguatkan keislamannya. Karena buku ini menjelaskan prinsip-prinsip agama yang wajib diketahui oleh seluruh umat muslim dan muslimah. Semoga dengan membaca buku ini bisa memberi banyak manfaat, memberikan hidayah dan rahmat kepada kita untuk dapat melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Terima kasih telah menonton video ini dan mendengarkan saya. Semoga video ini bisa menjadi bermanfaat, bagus untuk kita semua. Dan saya tutup dengan hadis Nabi yang artinya, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling baik bagi manusia yang lain. Hadis riwayat Imam Ahmad. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.